Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Ini adalah saat terbaik untuk kalian yang ingin memiliki mobil Mitsubishi Expander, utamanya mobil yang ada di depan kita kali ini yang warna putih ini adalah Mitsubishi Expander Sport yang automatic. Kenapa ini menjadi momentum paling tepat untuk kalian yang ingin memiliki Mitsubishi Expander selain Expander Sport, Expander Cross, dan Expander lainnya yang ada di sini? Karena dengan pemberlakuan PPNBM 0%, maka si Mitsubishi Expander Sport ini lebih murah Rp16.700.000 dari harga price list, yaitu di angka 280 jutaan kurang lebih. Nah, artinya dengan harga segitu, maka mobil ini bisa mendapatkan diskon atau potongan harga, bukan diskon ya, potongan harga dari PPNBM sebanyak 16,7 juta kurang 280 kurang 16,7 berarti ya sekitar 263.300 kurang lebih segitu ya, kurang lebih segitu, untuk make sure masih pakai kalkulator sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Selain daripada pemotongan harga PPNBM, si Mitsubishi Expander ini juga masih ada tambahan diskon. So kalian bisa mendapatkan potongan harga tidak hanya 16,7 juta, tapi masih ada diskon yang untuk informasi diskonnya kalian bisa dapatkan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi video ini. Silahkan scroll layarnya ke atas, posisinya ada di bawah sana. Nah, selain itu, selain daripada potongan harga, hal yang menjadi benefit utama kalau kalian membeli Mitsubishi Expander pastinya adalah unitnya, di mana unit Mitsubishi Expander itu sudah sangat gagah dan garang dengan lampu yang sudah menggunakan teknologi LED. Jadi lampunya udah keren dan udah terang banget pastinya untuk bagian depannya. Dan kalau kita lihat desainnya juga nih, desainnya pastinya maco ya, dengan bentuk dynamic shield yang menjadi wajah daripada si Mitsubishi Expander. Nih kalau kita lihat dari sini, ini maco bosku, jadi garang kalau kita lihat dari depan. Nah, dengan garis dynamic shield, lalu kemudian dengan fog lamp dan front under garnish yang ada di bawah, menjadikan mobil ini kelihatan lebih adventure lagi. Apalagi front under garnishnya itu warnanya silver, lalu kemudian di sisi kiri dan kanannya di situ disematkan juga fog lamp. Jadi sebenarnya mobil ini udah pernah kita review sebelumnya, ini cuma ngupdate aja unit yang ada saat ini, termasuk dengan menginformasikan ke kalian tentang potongan harga dengan adanya penghapusan PPNBM di tahun 2021 ini, khususnya di bulan Maret. Nggak tahu nanti apakah berlanjut atau enggak. Nah, kalau kita lihat lampunya, ini lampunya seperti dibuat terpisah ya, untuk yang area bawah ini dengan kotak yang ada di atasnya. Yang sebelah sini reflektor, lampunya ini ada dua susun. Nah, di bawah ini ada lampu seinnya, lalu kemudian lampu utamanya dengan lampu jauh kalau nggak salah. Lalu kemudian di atas ada positioning lamp atau dia RL-nya juga. Nah, kayak gitu. Untuk velgnya, ini velgnya dual tone, bannya pakai Ecopia, dan untuk lingkar velgnya ini sudah menggunakan velg dengan lingkar 16. Jadi ini ya, ring 16. Lalu kemudian untuk depannya udah pakai disc brake, velgnya dual tone, dan di bawah sini masih ada list body lagi di bagian sampingnya, termasuk di sisi belakang. Sisi belakang dia masih tromol ya, belum menggunakan disc brake. Nah, kalau kita lihat dari sisi belakang juga nih ada emblem sport, ini menandakan bahwa mobil ini adalah Mitsubishi Expander Sport. Lalu di belakangnya ada sensor parkir lagi, dan tetap ada kamera mundur yang ada di sana. Nih kamera mundurnya, jadi mobil ini untuk pada saat parking itu nggak terlalu susah dengan adanya lampu mundur ini. Nah, hal yang unik pula kalau saya lihat nih, di sini font Expandernya sedikit agak berubah ya. Entah saya yang baru ngelihat jelas atau kayak gimana ya, kurang tahu. Nah, tulisan sportnya juga sedikit fontnya sepertinya agak berubah dikit nih. Dan yang ini nicknya udah 2020. Di atas shark fin antena, lalu kemudian ada high mount stop lamp, dan di belakang sini sudah ada rear defogger. Jadi untuk bagian belakangnya kalau berembun bisa dihilangkan dengan rear defogger. Udah pakai kaca film. Lalu untuk sisi belakangnya dia masih manual ya, belum power tailgate. Kalau yang kemarin-kemarin kita udah pernah review tuh pakai power tailgate, itu yang Expander Sport High Tech.
dan unitnya tinggal ada satu unit warna hitam. Dan kita udah pernah review mobil itu juga, silahkan cek di upload video kita sebelum-sebelumnya. Kayaknya berubah juga nih tempat penyimpanan, jadi lebih besar ya. Ini kalau kita lihat ya. Nah, nanti nih coba saya make sure lagi nih. Karena ini memang kelihatan jadi lebih besar untuk bagian bawah sini. Dan ini bisa naruh sepatu, ada 3 rak di sini yang bisa ditaruh beberapa barang yang dimensinya cukup besar. Selain itu di bagian samping sini juga masih bisa taruh barang. Di sebelah kiri juga masih bisa taruh barang, dan ini ukurannya cukup besar. Kalau ini agak flat sih ke dalam, agak flat karena di sini ada ada toolkitnya ya untuk ganti ban dan seterusnya. Nah, dia adanya di samping sini. Kalau di sini kan dia kosong, makanya space-nya ini jadi lebih luas. Nah, di belakang sini ada cup holder, lalu kemudian di sebelah kanan juga tentunya ada cup holder, dan di atas ada power outlet untuk charging, termasuk dengan tempat buat naruh handphone di sini. Nah, di atas sini tetap ada grip kiri kanan, jadi buat yang duduk di belakang ada pegangan pada saat duduk dan ini berdiri. Nah, ini ditutupin, jadi ini salah satu hal kecil ya, tapi sangat berfungsi. Jadi ketika misalkan si kursinya ditekuk ke depan, ini nggak ada lubang jadinya ke bawah, jadi ditutupin sama ini dan dia pakai pegas. Jadi dia menutup dengan sendirinya. Nah, kalau kita mau naikkan joknya, tinggal tarik di sini, dan ini untuk recliningnya. Nah, kalau kita lihat untuk sisi belakang sebenarnya cukup lega juga sebenarnya, dan saya udah pernah beberapa kali duduk di sisi paling belakang daripada si Mitsubishi Expander, dan itu gak sempit-sempit amat kok. Kalau kita lihat di sini ada 3 pieces atau 3 bagian, 1, 2, 3. Yang tengah ini bisa jadi tempat duduk, dan dia bisa juga jadi armrest. Ya, kalau dia ditekuk atau dilipat maka dia akan jadi armrest. Kalau dia diberdirikan dia akan jadi sandaran. Nanti kita lihat ke depan. Ini cara menurunkannya gampang. Tinggal tarik ke sini ya, yang di atas, lalu didorong ke depan. Nah, kayak gitu. Lalu kita ke baris kedua. Untuk baris keduanya, nah ini masih bisa sliding ya. Jadi di bawah sini masih bisa maju mundur. Tinggal diangkat, karena saya pakainya satu tangan jadi susah. Nah, ini masih bisa ditekuk lagi. Dan kalau dia ditekuk kayak gini, nah ini dia ditekuk, ini sebenarnya kita bisa tinggal bawa matras atau bawa kasur, digelar sampai ke sana. Kita bisa camping sambil tiduran di posisi belakang. Atau bahkan mobil ini kalau misalkan lagi terjadi kondisi yang darurat, ada yang sakit atau ada keluarga yang mau lahiran, tinggal pasangin kasur atau matras atau apapun, tinggal dibaringkan ke sini. Jadi semacam mobil ambulans jadinya. Nah, coba aku tekuk yang satu lagi. Kita lihat seberapa flat sisi joknya pada saat nah, ini masih bisa reclining ya. Kalau kita lihat relnya ada di bawah untuk reclining joknya. Nah, nih, coba nih kalau kita lihat dari sini, ini itu benar-benar bisa jadi ambulans ya, bisa jadi tempat istirahat dan bisa jadi ambulans juga. Pada saat kita gelar kasur atau gelar tikar di sini, ya udah tinggal baring-baring situ istirahat, misalkan lagi camping atau lagi kemana-mana aja. Mobil ini akan sangat multifungsi. Nah, itu untuk yang sisi akomodasinya. Kalau kita tegakkan sini untuk recliningnya ada di bawah, dan yang satunya kita tegakkan juga. Yang ini bisa kita turunkan untuk dia menjadi, saya susah nih karena pakai satu tangan ya, sorry. Aku tekuk pakai ini. Nah, kalau dia jadi armrest kayak gini, maka mobil ini akan menjadi mobil yang secara kapasitas dia jadi mobil yang mewah, karena di bagian tengahnya hanya duduk 2 orang, dan yang ini bisa jadi armrest. Oke lah, di sini nggak ada cup holder, tapi kan di kiri kanan ada 3 nih cup holder, 1, 2, 3.
Jadi ngapain ada di sini lagi cup holder? Apalagi kalau yang duduk tuh cuman kiri kanan. Ini cukup jadi sandaran tangan aja. Dan ini empuk. Nah, kalau kita lihat dari belakang, nah jadi seperti ini. Itu kelihatan sampai ke bagian konsol tengah, terus ke depan. Nah, sekali lagi mobil ini harganya di angka 280 jutaan dan dengan potongan PPN BM itu 16,7 jutaan khusus di bulan Maret ya, nggak tahu bulan depan dan seterusnya bakal berlanjut atau enggak. So ini menjadi kesempatan terbaik buat kalian yang ingin memiliki Mitsubishi Xpander. Nah, kita tutup lagi yang ini. Ini butuh effort sedikit karena memang mobil ini didesain dengan peredam yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita tutupnya nggak sedikit didorong, itu nggak tertutup dengan rapat. Nih kalau kita lihat udah tertutup dengan rapat. Nah, udah ada keyless karena mobil ini sudah menggunakan teknologi smart key. Dan di door trimnya kalau kita lihat nih bukaannya sangat lebar bukaannya, jadi memudahkan kita untuk naik dan duduk di atas mobilnya. Nah, so untuk menggapai gripnya juga nggak terlalu jauh ya. Dan ini ada beberapa step ya, satu step. Kita mulai dari paling luar, 1, 2, 3 step. 2 step untuk ngeholdnya dan selebihnya menutup dengan rapat. Nah, di sini ada lock door-nya, lock power window-nya, dan untuk power window-nya bagian driver udah auto, yang lain masih belum. Dan yang sport ini dominan interior adalah warna hitam, yang atas warna beige. Lalu kemudian untuk parking brake-nya dia mechanical dan transmisinya otomatis nih di sini. Lalu kemudian untuk AC-nya, ada yang bilang AC-nya masih AC kompor gas. Sekali lagi di beberapa review sebelumnya saya sampaikan bahwa AC dengan metode seperti ini adalah AC yang sangat praktis. Karena kenapa? Sambil mengemudi kita tinggal meraba aja, oh ini 1, 2, 3 enggak. Ini saya lagi nggak ngeliat nih, saya ngelihatnya ke depan. Ini saya bisa ngeraba dan saya bisa muter si pengaturan AC-nya secara lebih mudah tanpa kita mengalihkan pandangan kita ke depan. Nah, di bagian sebelah sini, sebelah kiri sudah ada audio switch-nya, ngangkat dan tutup telepon. Lalu kemudian ada airbag pula pada bagian sini, dan ini setirnya ini bahannya kulit dengan jahitan asli. Jadi ini kesan luxury atau kesan mewahnya pada saat si kemudinya digenggam itu dapat banget. Nah, terus di bagian sini, ini kelihatan dari sini adalah tuas untuk kita menaik turunkan dan memaju mundurkan setirnya, karena dia support untuk tilt dan teleskopik. Selain itu, joknya juga bisa diatur untuk high adjuster dengan sliding, dengan reclining. Ini high adjusternya. Oke lah, dia masih manual, tapi secara fungsi ini benar-benar bisa mengatur posisi mengemudi sesuai dengan postur kita, karena saya dengan sepupu saya, dengan saudara dan seterusnya posturnya beda-beda. Nah, udah pakai start dan stop engine button, pengaturan spionnya ada di sini, dan ini remote-nya kalau kita lock dia akan melipat atau sudah menggunakan teknologi automatic retract ya untuk bagian spionnya. Nah, di bawah ada stability control untuk bukaan kap mesinnya, pedal ada 2. Lalu kemudian di sini bagian tengah ada tempat penyimpanan yang ini cukup besar ke bawah ya. Dan ini modelnya sliding kayak gini, bisa ditarik ya, maju mundur. Nah, ada cup holder 2. Lalu kemudian blower AC-nya, head unitnya cukup besar. Kalau yang high tech kan jauh lebih besar lagi. Kalau ini standar aja, dan di atas ada spion tengah dengan manual dimming. Dan yang ini lampu bacanya sun visor, nggak ada vanity mirror tapi ada car holder. Di sini ada vanity mirror, nggak ada car holder. Dan di bagian tengah sini ada pengaturan AC lagi. Jadi AC-nya benar-benar dual zone. Dan di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar lagi buat naruh barang, termasuk yang ada di atasnya buat naruh handphone. Nih kalau kita lihat, ini kalau kita lihat dari sini dia flat, tapi sisi atas daripada tempat penyimpanan barang ini itu menjadi penahan pada saat kita naruh barang di sini, misalkan handphone dan seterusnya. Nah, aksennya kulit sekalipun ini hard plastik, dan di sini ada airbag pula. Sisi sebelah kiri, oh ya, joknya bahannya fabric.
warna hitam sama dengan yang ada di trim pintu, dashboard, dan yang lainnya. Nah, warna hitam adalah warna yang biasanya lebih disukai orang yang nggak mau mobilnya sering kotor. Tapi itu balik ke selera, karena warna beige itu adalah warna yang lebih luxury. Mitsubishi Xpander terkenal dengan mobil yang desainnya luxury dan sporty serta futuristis. Nah, ada gambar-gambar dudukan bayi mobil ini, support untuk ISOFIX. Jadi aman untuk bayi. Tergantung gimana kalian naruh bayinya ya. Nah, di bawah sini tetap ada power outlet 12 volt ya, 120 watt. Kayak gitu. Di sini ada tempat buat naruh koin lagi. Dan di bawah sini belum karet ya, tapi ya so far so good lah. Jadi kayak gitu. Ini masih bisa sliding lagi. Tadi udah kita jelasin. Depan sini ada tweeter, dan kalau kita lihat, saya tutup pintunya. Ini visibility. Jadi posisi dashboardnya ini cukup tinggi nih kalau kita posisikan seperti ini. Tapi sekali lagi, mobil ini bisa high adjuster. Kita bisa atur ketinggiannya, dan kita bisa atur untuk sudut recliningnya. Jadi kita lebih posisi tegak untuk membuat dashboard ini jadi kelihatan nggak terlalu tinggi. Dan dengan pengaturan tilt dan teleskopik, kita tinggal naikkan setirnya untuk sesuaikan dengan posisi duduk atau postur badan. Visibility luas, sangat luas, kiri dan kanan nih, ke sini dan ke sebelah kanan. Dan di pilar A-nya ini pada bagian pintunya di sini nggak ditutup full, jadi tetap kelihatan bolong ke sana. Dan spionnya, sekalipun dia kan ini menjadi salah satu yang keunggulan di Mitsubishi Xpander adalah spionnya yang cukup besar, sehingga visibility ke sisi kiri dan kanan dan sebelah kiri mobil itu jadi cukup luas juga. Tapi di bagian sini itu spionnya nggak ngalangin, di sini pun ngalanginnya nggak terlalu pada sisi yang sisi yang penting ya, bukan penting, sisi yang akan sangat dibutuhkan pada saat kita berputar. Karena kalau misalkan kita udah ngelihat dari sini, maka kita udah tahu bahwa oke, kalau saya muter setirnya segini, di sini nggak akan mentok dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu update kita kali ini. Sekali lagi, mobil ini harganya lebih murah dengan adanya potongan PPNBM, dan mobil ini bisa dibeli dengan harga cash maupun kredit. Untuk lebih jelasnya mengenai harganya, potongan PPNBM, diskon, dan cashbacknya bisa menghubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi video ini. Well, sekian update kita kali ini tentang si Mitsubishi Xpander Sport Automatic yang warna putih ini. Warna putih daripada mobil Mitsubishi Xpander Cross itu harganya nambah 1.500.000. Nah, seperti yang kita review kali ini warna putih, nambah 1.500.000. Xpander Cross yang ada di depannya nambah 1.500.000. Nah, sekian, mohon maaf kalau ada keliru atau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.